Aku tampar keluarga sombong mantan suamiku dengan uang segepok setelah aku jadi pramugari sukses. Ini belum seberapa atas hinaanmu kepadaku, dasar keluarga iblis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LA Stories. Di balik senyuman ada air mata yang tak terlihat. Di balik tawa, ada kisah yang tak pernah diceritakan. Ini adalah LA Stories, tempat di mana kisah nyata jadi pelajaran, dan luka hati jadi kekuatan. Setiap cerita di sini bukan sekadar drama, tapi potongan hidup yang bisa jadi cermin untuk kita semua. Siapkan hatimu, karena apa yang kamu dengar bisa mengubah cara pandangmu selamanya. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kenyataan yang belum tentu sanggup kamu jalani. Dulu, Aurel dihina dan diusir oleh keluarga suaminya karena dianggap tak pantas. Disebut sampah tak berkelas dan diperlakukan seperti budak. Aurel pergi membawa luka dan kehancuran. Tapi ia bangkit, menjadi pramugari sukses, dan menata hidup dari nol. 7 tahun kemudian, Aurel kembali, bukan sebagai wanita lemah, tapi sebagai perempuan tangguh yang menampar harga diri keluarga mantan suaminya dengan uang segepok. Ini belum seberapa dibanding hinaan kalian dulu. Aku belum selesai dengan kalian, keluarga iblis. Like kalau kamu juga pernah diremehkan tapi sekarang berdiri lebih tinggi dari mereka. Komen kalau kamu di posisi Aurel, apa yang akan kamu lakukan saat mereka datang meratap padamu? Subscribe sekarang juga untuk kisah-kisah perjuangan dan balas dendam elegan yang menginspirasi. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Langit sore itu mendung. Tapi tak ada yang lebih kelam dari isi hatiku saat berdiri di tengah ruang tamu rumah mertuaku yang megah, namun dingin dan penuh penindasan. Aku berdiri dengan tubuh gemetar, bukan karena udara, melainkan karena amarah yang mendidih dan luka yang tak lagi sanggup kusembunyikan. Di hadapanku, ibu mertuaku, Bu Rini, menatapku dari ujung rambut hingga kaki seolah aku adalah kotoran yang menempel di lantai marmer rumahnya. Ia menyilangkan tangan di dada, bibirnya menyeringai sinis, dan kata-katanya meluncur tanpa ampun. Kamu pikir kamu siapa? Aurel? Masuk ke keluarga ini dengan wajah pas-pasan, pendidikan pas-pasan, kerjaan pun gak jelas. Kamu itu cuma numpang hidup di rumah ini. Jangan bermimpi kamu bisa sejajar dengan kami. Kamu bukan siapa-siapa. Kamu cuma sampah. Ngerti? Kalimat itu menghantamku lebih keras dari tamparan. Aku menunduk, mencoba menahan air mata yang mulai memenuhi pelupuk mata. Tapi bagaimana bisa aku tetap kuat jika setiap hari kata-kata seperti itu menjadi makanan pagiku? Dimas, suamiku, atau lebih tepatnya, pria yang kupanggil suami hanya karena kertas pernikahan, duduk diam di sofa tanpa ekspresi. Seolah-olah tak terjadi apa-apa. Seolah-olah dia tuli. Seolah-olah aku tak sedang dipermalukan oleh ibunya sendiri. Aku menatapnya, berharap ia berdiri, menggenggam tanganku, dan berkata, "Cukup, Bu. Jangan hina istriku." Tapi tidak. Lagi-lagi dia hanya menunduk. Lebih memilih menjadi pengecut daripada menjadi pelindung. Lihat dirimu di cermin, Aurel. Bahkan pembantu di rumah ini lebih tahu diri dari kamu. Lanjut Bu Rini lagi, kali ini dengan nada lebih tajam, menusuk ke dalam harga diriku yang sudah porak-poranda. Aku menggigit bibir. Jika aku membalas, aku tahu aku akan langsung diusir. Tapi jika aku diam, maka aku akan terus diinjak. Pilihan mana yang kupunya? Aku tinggal di rumah ini karena Dimas tak mau ngontrak setelah menikah.
Dan aku harus tinggal bersama mertuaku yang iblis ini. Tapi tiap hari aku merasa seperti budak. Mencuci, menyapu, memasak. Semua kulakukan tanpa celah. Tapi tak pernah ada kata terima kasih. Yang ada hanya hinaan, makian, dan pandangan jijik. Hari itu sebenarnya aku hanya terlambat bangun 15 menit karena kelelahan. Aku pulang malam dari toko tempat aku bekerja paruh waktu. Tapi keterlambatan itu dijadikan alasan oleh mertuaku untuk menyerang. Dan Dimas? Dia malah berkata, "Udahlah, Rel. Kamu memang harus introspeksi. Ibu nggak mungkin marah kalau kamu nggak salah." Mataku menatapnya nanar. Jadi semua ini salahku? Dihina karena aku terlambat bangun? Dibilang sampah karena aku berasal dari keluarga sederhana? Hanya karena aku tak selevel dengan mereka yang suka pamer harta? Kamu pikir kami mau anak kami menikah sama perempuan murahan kayak kamu? Tapi Dimas bersikeras. Padahal kami sudah carikan dia wanita sepadan. Bukan kayak kamu yang datang dari gang sempit. Lanjut Bu Rini sambil melempar amplop lamaran pekerjaanku yang ia temukan di laci. Aku terdiam. Sakit ini terlalu dalam. Tapi di satu titik, aku tak ingin terus diam. Dengan suara lirih tapi penuh tekad, aku berkata, "Aku memang bukan siapa-siapa, Bu. Tapi jangan khawatir. Aku akan pergi. Dan suatu hari nanti, kalian akan tahu siapa yang benar-benar tidak layak." Bu Rini hanya tertawa. "Pergi? Silakan. Aku tunggu hari di mana kamu bisa jadi manusia berkelas. Tapi aku yakin, kamu akan tetap jadi pelayan dimanapun kamu berada." Dimas bahkan tidak menahanku. Tidak satu langkah pun. Tidak sepatah kata pun. Ia hanya duduk, seperti patung, seperti boneka yang dikendalikan ibunya. Hari itu, aku melangkah pergi dari rumah besar yang selama ini menjadi penjara batinku. Hujan mulai turun, membasahi wajahku. Tapi aku tak peduli. Karena saat itu aku bersumpah, sumpah yang akan kubuktikan. Aku akan sukses. Aku akan bangkit. Dan ketika hari itu datang, aku akan kembali, bukan untuk balas dendam, tapi untuk membuat mereka menunduk karena malu. Dan hari itu akan datang. Aku masih ingat jelas tatapan matanya hari itu. Tatapan kosong, tanpa empati, tanpa keberpihakan. Seolah aku bukan istrinya. Seolah aku hanya tamu tak diundang di hidupnya yang mewah dan penuh kendali ibu. Dimas, pria yang dulu kucintai dengan sepenuh hati, yang dulu kujaga dan kubela saat dia dicemooh karena tak kunjung naik jabatan, ternyata tak pernah benar-benar menjadi tempatku pulang. Ia bukan sandaran, bukan pelindung. Ia hanya pria dewasa yang masih hidup di balik bayang-bayang ibunya, tunduk, patuh, dan tak punya nyali untuk berkata, "Cukup," saat aku dipermalukan di depan keluarganya sendiri. Hari itu, setelah ibunya melontarkan kalimat-kalimat kejam yang menusuk harga diriku sebagai perempuan, aku menoleh kepadanya, masih dengan setitik harap. Harap bahwa ia akan berdiri dan membelaku. Harap bahwa ia akan melihat luka di mataku dan sadar bahwa akulah perempuan yang dulu ia minta untuk jadi istrinya. Tapi harapan itu runtuh saat dia malah mengucapkan, "Kamu tuh harus introspeksi, Rel. Ibu nggak mungkin ngomong kayak gitu kalau kamu nggak bikin masalah." Nafasku tercekat. Masalah? Aku kerja dari pagi sampai malam untuk bantu kita bayar cicilan. Aku tidur cuma 4 jam semalam. Aku bangun pagi buat masakin sarapan, bersihin rumah yang bahkan bukan rumahku sendiri. Aku masih ngurus cucian kalian semua. Dan kamu bilang aku bikin masalah karena aku terlambat bangun 15 menit. Dimas menghela napas. Nadanya malas.
Seolah lelah dengan drama yang bahkan bukan aku yang mulai. Udahlah, jangan lebay. Jangan bikin ibu tambah emosi. Kamu tuh istri. Tugasmu ya nurut. Gitu aja kok susah. Aku tercekat. Kata-katanya menamparku lebih keras dari teriakan ibunya. Lidahku keluh, bukan karena tak bisa bicara, tapi karena sakitnya pengkhianatan dari seseorang yang seharusnya berdiri di pihakku. Dimas tak berhenti. Ia duduk bersandar di sofa sambil menatap layar ponselnya, mengabaikan air mata yang mulai jatuh dari pipiku. Matanya tak berkedip, seperti tak terjadi apa-apa. Seolah aku bukan istrinya yang sedang dihancurkan harga dirinya tepat di hadapannya. Kalau kamu capek, ya bilang. Tapi jangan drama. Jangan manja. Udah banyak perempuan di luar sana yang jadi istri dan gak ngeluh. Kamu baru kerja dikit udah kayak korban dunia. Mataku menajam. Korban dunia? Aku bukan korban dunia, Dimas. Aku korban kamu. Korban pernikahan ini. Korban dari keberanian yang tak pernah kamu miliki untuk membelaku. Untuk pertama kalinya, suaraku tak bergetar. Kata-kataku keluar dingin dan penuh luka. Ia menoleh sekilas, lalu tertawa miring. Korban? Sekarang kamu nyalahin aku? Kamu yang dari awal memang gak cocok buat keluarga ini. Rel, kamu keras kepala, emosian, dan selalu pengen dilihat sebagai pahlawan. Tapi kamu lupa, kamu cuma perempuan biasa. Bahkan kerja tetap aja belum punya. Mataku basah, hatiku remuk, tapi tak satu pun yang kupeluk. Tak ada pundak untuk bersandar. Bahkan bayanganku sendiri pun terasa menjauh dariku saat itu. Dimas berdiri, berjalan menuju pintu, dan sebelum keluar, ia berkata tanpa menoleh. Terserah kamu, Rel. Mau ngambek, mau nangis, aku udah capek. Kalau kamu ngerasa udah nggak tahan, ya pergi aja. Gampang. Lalu pintu tertutup. Dan saat itu juga, hancurlah segalanya. Hancur sudah impianku tentang rumah tangga yang dulu kubangun dengan tulus. Hancur sudah cintaku yang kukira mampu menembus batas kasta sosial dan keangkuhan ibu mertua. Ternyata tidak. Ternyata cinta tidak cukup ketika aku berdiri sendirian di medan perang yang semestinya kupijak berdua. Di ruang tamu itu, aku terduduk di lantai. Tak ada lagi yang bisa kubanggakan. Harga diriku diinjak, namaku dihina, dan suamiku, pria yang dulu ku sayang, menjadi orang pertama yang mengangkat batu untuk melemparku bersama keluarganya. Tapi di balik hancurnya harapanku, di titik paling dalam itu, sesuatu mulai tumbuh dalam diam. Sebuah tekad kecil, api yang menyala pelan tapi pasti. Aku bersumpah. Aku tidak akan selamanya begini. Suatu hari nanti, aku akan berdiri di hadapan mereka. Bukan dengan air mata, tapi dengan senyum tenang dan keberhasilan yang menyilaukan. Dan saat hari itu datang, aku tak akan bicara banyak. Cukup satu kalimat. Terima kasih sudah membuangku. Karena tanpa kalian, aku takkan tahu betapa berharganya diriku sebenarnya. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Bukan karena hujan yang turun rintik-rintik di luar jendela, tapi karena dinginnya hati orang-orang yang tinggal serumah denganku. Rumah besar itu seharusnya menjadi tempat paling aman bagi seorang istri. Tapi bagiku, rumah itu tak pernah punya pintu pulang, hanya pagar tinggi penuh luka dan duri. Dan malam itu, rumah itu akhirnya menelan sisa-sisa harga diriku dan memuntahkanku seperti bangkai yang tak layak tinggal lebih lama. Aku baru saja selesai mencuci tumpukan piring makan malam ketika suara Bu Rini menggema dari ruang keluarga. Suaranya lantang, penuh amarah yang dibuat-buat. Aurel,
cepat ke sini." Aku mengeringkan tangan dengan tergesa, berjalan cepat dari dapur. Dalam hati, aku menebak, mungkin handuk di kamar mandi kurang lurus, mungkin tisu di meja makan habis, atau mungkin hanya karena beliau sedang ingin melampiaskan kekesalan. Aku berdiri di depan mereka. Bu Rini, Pak Sumarno, mertuaku yang jarang bicara tapi selalu menyetujui istrinya, Dimas yang duduk dengan tangan di saku sambil menatap lantai, dan adik iparku, Vina, yang sedang asyik bermain ponsel sambil sesekali melirik sinis padaku. "Kamu pikir kami bisa terus-terusan tahan sama kelakuanmu? Hah?" Bu Rini memulai. "Kamu pikir cuma karena kamu bantu cuci piring dan bersih-bersih, kamu sudah pantas disebut istri yang baik?" Aku menelan ludah, tidak menjawab, tidak membela diri. Karena aku tahu, apapun jawabanku, mereka sudah punya vonis sendiri. "Kamu dari awal memang gak pantas jadi bagian keluarga ini," lanjutnya tajam. "Dan kami sudah cukup sabar. Tapi sekarang, cukup. Malam ini juga, kamu angkat kaki dari rumah ini." Darahku seakan berhenti mengalir. Aku menatap wajah-wajah mereka satu persatu, berharap ada yang menahan kalimat itu. Tapi tak ada. Bahkan Dimas, suamiku, hanya menarik napas panjang dan berkata, "Aku juga setuju. Ini udah nggak sehat. Kamu selalu bawa aura negatif ke rumah ini, Aurel. Mungkin emang udah waktunya kita pisah." "Pisah? Jadi kamu tega?" Suaraku pelan, hampir tak terdengar. "Setelah semua ini, kamu cuma duduk dan menyaksikan mereka mengusir istrimu?" Dimas berdiri, memasukkan tangan ke saku celananya, dan menjawab dengan enteng, "Ini yang terbaik buat semua. Daripada kamu terus merasa tersiksa di sini." Tersiksa? Aku memang tersiksa. Tapi yang membuatku tersiksa adalah suami pengecut sepertimu. "Dimas, bawa saja kopermu, barangmu nggak banyak," potong Vina dari balik ponsel, senyumnya sinis. "Kami sudah siapkan dus buat barang-barang murahanmu." Bu Rini berdiri, menunjuk ke arah pintu. "Kami nggak butuh wanita seperti kamu di keluarga ini. Kamu pikir kami kekurangan menantu? Banyak perempuan yang jauh lebih pantas dari kamu." Air mata mengalir di pipiku. Tapi ini bukan air mata kelemahan. Ini air mata perpisahan dari harapan terakhir yang sudah lama mati. Dengan tubuh gemetar, aku masuk ke kamar kecil yang selama ini kusebut ruang pribadi. Aku ambil satu koper tua yang dulu kubawa saat pertama kali pindah ke rumah ini setelah menikah. Isinya kini cuma pakaian lusuh, beberapa dokumen, dan sisa rasa malu yang belum sempat kupulihkan. Aku menggulung baju-bajuku cepat-cepat. Tak ada waktu, tak ada kesempatan untuk berbenah hati. Saat keluar, kulihat mereka semua masih di ruang tengah, duduk tanpa rasa bersalah. Tak ada yang berdiri, tak ada yang meminta maaf, tak ada yang menangis. Aku melangkah keluar rumah, menyeret koper yang rodanya sudah aus dan macet. Bunyi gesekan rodanya melintasi garasi seperti jerit hati yang tak terdengar siapa-siapa. Saat aku menutup gerbang, hujan turun deras. Aku berdiri di bawah guyuran air langit malam itu, tak tahu harus kemana. Tak ada tumpangan, tak ada tempat berteduh. Keluargaku jauh di desa, dan aku terlalu malu untuk kembali dengan keadaan seperti ini. Tapi anehnya, di tengah hujan itu, aku tidak runtuh. Di tengah rasa dikhianati, aku tidak roboh. Aku hanya berdiri mematung, lalu menatap ke langit malam sambil menggenggam koperku erat-erat. "Aku akan kembali," bisikku. "Bukan untuk meminta apa-apa, tapi untuk menunjukkan bahwa kalian baru saja membuang permata yang kalian kira hanya batu." Dan malam itu, aku berjalan pergi, basah kuyup,
Kedinginan, tapi hidupku baru saja dimulai. Langkah kakiku terus menapaki trotoar yang basah oleh hujan malam. Hujan turun deras. Tak peduli bahwa aku tak membawa payung. Tanganku yang satu menggenggam erat gagang koper tua yang roda-rodanya sudah tak berfungsi. Sedang tangan lainnya sesekali menyeka air hujan dan air mata yang bercampur jadi satu di wajahku. Jakarta malam itu dingin. Bukan hanya karena cuaca, tapi juga karena rasa hampa di dalam dada. Aku baru saja kehilangan segalanya. Tempat tinggal, rasa dihargai, dan status sebagai seorang istri. Hanya karena aku berasal dari keluarga sederhana. Hanya karena aku tidak berasal dari kalangan mereka. Aku tak tahu harus kemana. Tak ada saudara di kota ini. Teman pun nyaris tak ada. Aku terlalu sibuk selama ini, bekerja dan berusaha menjadi menantu yang sempurna, hingga lupa menyiapkan tempat bernaung saat semua runtuh. Langkahku terhenti di sebuah halte tua. Tak ada siapa-siapa di sana. Lampu remang-remang menggantung di atas, berkedip-kedip seperti ingin padam. Aku duduk di bangku kayu yang dingin, menggenggam koper yang sekarang rasanya menjadi satu-satunya milikku di dunia ini. Air mataku mengalir tanpa bisa kutahan. Bahuku terguncang. Aku menangis, benar-benar menangis untuk pertama kalinya tanpa menyembunyikan suara. Tak ada siapa-siapa di sana. Tak ada yang bisa kuceritakan betapa hancurnya hatiku. Tak ada yang peduli bahwa ada seorang perempuan yang baru saja diusir dari rumahnya, dari hidupnya, dari harga dirinya. Apa aku seburuk itu? Tuhan, bisikku di sela tangis. Apa aku pantas diperlakukan seperti sampah, hanya karena aku tidak punya nama, harta, dan status? Hujan terus turun, mengiringi suara isakku. Tapi di tengah segala kesedihan itu, ada sesuatu yang kurasakan, sebuah keheningan yang anehnya menenangkan. Sebuah bisikan samar yang seolah datang dari lubuk hatiku sendiri. Bahwa mungkin, inilah titik balikku. Mungkin, inilah caranya Tuhan memaksaku keluar dari tempat yang seharusnya tak lagi kutinggali. Bahwa untuk tumbuh, terkadang seseorang harus dilempar sampai ke titik terendah, agar bisa memulai pendakian dari nol. Mungkin ini bukan akhir, tapi awal. Awal yang pahit, namun nyata. Kupeluk diriku sendiri di bangku halte itu. Kedinginan, basah kuyup, tapi untuk pertama kalinya aku merasa bebas. Tak ada lagi teriakan Bu Rini. Tak ada lagi cibiran Vina. Tak ada lagi tatapan dingin Dimas. Aku sendirian. Iya, tapi aku bebas. Aku memejamkan mata, mencoba menenangkan hati. Saat itu aku berdoa, bukan meminta kebahagiaan instan, bukan meminta keajaiban turun dari langit. Tapi aku berdoa agar aku diberi kekuatan. Kekuatan untuk berdiri lagi. Kekuatan untuk membuktikan bahwa aku bukan perempuan lemah seperti yang mereka pikirkan. Dan Tuhan menjawab, bukan dengan cahaya dari langit atau suara dari awan, tapi dengan hal sederhana. Seorang perempuan tua, penjual teh keliling, yang menghampiriku sambil membawa termos. "Nak, kamu nggak apa-apa? Ini, minum dulu, biar hangat. Kamu kedinginan." Aku menoleh padanya. Mataku masih sembab. Suaraku masih parau. Tapi aku menerima cangkir plastik kecil berisi teh hangat itu dengan tangan gemetar. Ku kecup uap panasnya. Dan untuk sesaat, aku merasa hidupku belum berakhir. "Terima kasih, Bu," bisikku dengan suara bergetar. Perempuan tua itu hanya tersenyum. Duduk sebentar di sampingku. "Nggak apa-apa kalau kamu jatuh, Nak. Yang penting jangan tinggal di bawah terus. Dunia ini kejam, tapi kamu harus lebih kuat dari itu." Aku menggigit bibir.
menahan tangis baru yang hendak pecah lagi. Ucapan sederhana itu menamparku lembut. Tak pernah kusangka, sosok asing dengan baju basah dan tubuh ringkih bisa jadi penyambung harapan pertamaku malam itu. Malam itu aku tak tidur di hotel mewah, tak makan di restoran, dan tak berselimutkan selimut hangat. Tapi aku tidur di dalam musala kecil dekat halte, dengan selembar kain tipis dan koper tua sebagai bantal. Tapi aku tahu, mulai malam itu, aku tak akan menyerah. Besok aku akan bangun. Aku akan cari kerja lagi. Aku akan bangkit. Pelan tapi pasti. Karena satu hal yang ku tahu pasti. Tuhan tidak tidur. Tuhan melihat air mataku malam ini. Dan aku percaya, suatu hari nanti, semua akan terbalas. Pagi itu mentari tak bersinar terang, tapi cukup untuk menerangi langkahku yang masih ragu. Tubuhku lelah setelah semalaman tidur di musala kecil dekat halte, berselimutkan kain pinjaman ibu penjajah teh. Tapi mataku tak lagi sembab. Ada sesuatu yang berubah, sebuah kobaran kecil dalam dada, seolah semesta perlahan ingin menarikku keluar dari jurang keterpurukan. Aku memulai hariku dengan berjalan kaki, mencari tempat makan murah, lalu mencari warung internet. Aku ingin mengirim lamaran kerja, apa saja, asal halal. Aku hanya butuh satu pijakan untuk kembali berdiri. Tapi entah mengapa, saat melihat lowongan pekerjaan di layar monitor tua itu, mataku terpaku pada satu iklan. Dibuka pendaftaran pramugari, maskapai internasional. Wanita usia 18-28 tahun. Pendidikan minimal SMA. Berpenampilan menarik. Tinggi badan proporsional. Percaya diri. Disiplin. Aku membacanya berkali-kali. Jantungku berdetak lebih cepat. Pramugari? Aku bahkan tak punya latar belakang atau pengalaman di bidang itu. Tapi ada satu hal yang membuatku tak bisa berpaling dari tulisan itu. Kata internasional. Hatiku berdialog sendiri. Aurel, kamu bahkan baru saja diusir. Kamu pikir kamu pantas melayani penumpang kelas bisnis dan eksekutif? Kamu pikir kamu cukup layak mengenakan seragam itu? Tapi bagian lain dalam diriku berbisik, justru karena kamu dipandang sebelah mata, kamu harus tunjukkan bahwa kamu bisa berdiri lebih tinggi dari yang mereka kira. Tanpa pikir panjang, aku mencatat alamat pendaftarannya. Uang yang tersisa di dompetku hanya cukup untuk makan 2 hari dan ongkos ojek ke lokasi seleksi. Aku pertaruhkan semuanya. Karena kali ini, aku tidak mau hidup pasrah. Aku ingin membuktikan bahwa hidupku bisa lebih dari sekadar korban pernikahan gagal. 1 minggu kemudian, aku berdiri di sebuah aula besar bersama puluhan perempuan lain yang jauh lebih cantik, lebih anggun, lebih percaya diri. Mereka datang dengan blazer rapi, sepatu hak tinggi, make up sempurna. Sedang aku hanya punya satu setelan blus putih dan rok panjang yang paling layak kupakai dari dalam koper tua itu. Sepatuku berhak rendah, lipstikku kupinjam dari teman kos sementara, seorang penjahit muda yang kutemui di musala dan memberiku tumpangan untuk tinggal sementara. Jantungku nyaris copot saat mendengar namaku dipanggil untuk interview tahap awal. Aku berjalan masuk ruangan dengan lutut gemetar. Tapi aku teringat satu hal, bahwa aku sudah kehilangan segalanya. Maka aku tak punya lagi yang harus ditakutkan. Dalam ruangan itu, 3 pewawancara menatapku tajam. Kenapa kamu ingin jadi pramugari, Aurel? Salah satu dari mereka bertanya. Aku menghela napas, lalu menjawab, jujur, tanpa polesan. Karena saya ingin menjadi perempuan yang berdiri di atas luka, bukan terus dihancurkan oleh masa lalu. Saya ingin menjadi perempuan yang bisa melayani dengan senyum tulus, bukan senyum terpaksa.
Saya ingin keluar dari bayang-bayang rasa rendah diri yang selama ini mengurung saya. Dan saya yakin, dunia penerbangan bisa menjadi pintu bagi hidup saya yang baru. Ketiganya saling pandang. Mereka tak berkata apa-apa, hanya menulis sesuatu di berkas. Aku melangkah keluar dengan perasaan campur aduk. Tak tahu apakah kata-kataku cukup. Tapi setidaknya hari itu aku bicara dari hati. 2 hari kemudian, aku menerima telepon. Suara perempuan dari seberang sana berkata dengan ramah, "Selamat pagi, Ibu Aurel. Kami dari maskapai. Selamat, Anda lolos tahap pertama. Besok harap hadir untuk pelatihan tahap awal." Aku menangis saat itu juga. Tangis yang tak bisa kubendung. Bukan karena sudah sukses, tapi karena Tuhan benar-benar masih peduli padaku. Karena ternyata, doaku di halte malam itu didengar. Pelatihan itu tak mudah. Aku harus bangun pagi, belajar etika pelayanan, memahami prosedur keselamatan, latihan fisik, bahkan diajari cara tersenyum yang tulus di tengah kelelahan. Tapi aku menikmati setiap detiknya. Ini bukan sekadar pekerjaan. Ini adalah titik balik. 1 bulan setelahnya, aku resmi menjadi pramugari junior. Saat menerima seragam pertamaku, mataku berkaca-kaca. Aku berdiri di depan cermin, mengenakan blazer biru langit dan rok selutut. Rambutku disanggul rapi, wajahku terlihat lebih dewasa. Aku bukan lagi Aurel si menantu yang diusir. Aku adalah Aurel yang baru. Dan dalam hati, aku berbisik, "Bu Rini, Vina, Dimas, lihat aku sekarang. Ini baru langkah pertama. Tapi suatu hari nanti, aku akan berdiri di depan kalian. Bukan untuk memohon maaf, tapi untuk menunjukkan siapa yang sebenarnya hina dan siapa yang kalian remehkan. Tidak ada yang benar-benar mudah di dunia ini, terutama ketika kamu memulai segalanya dari titik nol, dengan luka yang masih basah dan kepercayaan diri yang terkikis habis oleh hinaan dan penghinaan. Minggu pertama masa pelatihan, tubuhku nyaris rubuh. Kami dilatih disiplin militer. Setiap pagi harus sudah bersiap pukul 5. Tidak boleh ada rambut yang keluar dari sanggul. Tidak boleh ada setitik bedak yang terlalu tebal. Kami bukan hanya dilatih menjadi pelayan udara, tapi juga diciptakan menjadi wajah dari maskapai. Rapi, elegan, sabar, dan kuat di bawah tekanan apapun. Aku sempat gemetar setiap kali pelatih kami, Bu Erna, mantan pramugari senior yang terkenal galak dan tak kenal toleransi, menatap langsung ke arahku. "Aurel," panggilnya suatu hari saat pelatihan komunikasi pelayanan di pesawat. "Kenapa kamu tersenyum seperti orang habis dipaksa kawin? Di udara nanti, kamu harus tetap bisa tersenyum meski hatimu patah." Beberapa peserta tertawa kecil. Aku menunduk. Malu. Tapi aku tahu, ia benar. Aku masih belum lepas dari trauma. Senyumku masih penuh luka. Aku masih menyimpan banyak rasa takut. Takut gagal, takut dianggap tidak cukup layak, takut diusir lagi seperti anjing jalanan. Tapi setiap kali aku nyaris menyerah, aku mengingat lagi wajah-wajah itu. Wajah Bu Rini yang menyeringai puas saat mengusirku. Wajah Vina yang mencibir sinis sambil melemparkan dus bekas untuk barang-barangku. Dan wajah Dimas, yang dulunya kupuja, yang hanya diam dan membiarkanku terlempar tanpa sedikit pun rasa kasihan. Ingat semua itu membuat tubuhku kembali berdiri. Membuat kakiku melangkah meski gemetar. Membuat aku berkata pada diri sendiri, "Aurel, kamu harus sembuh. Kamu harus lebih tinggi dari semua luka ini." Hari-hari pun berlalu. Aku mulai terbiasa dengan tekanan. Aku mulai mengenal kawan-kawan baru yang tak peduli dari mana aku berasal. Mereka menilai dari kerja keras,
bukan dari nama belakang. Dan itu membuatku belajar bahwa dunia ini memang kejam, tapi masih menyisakan tempat bagi mereka yang tak menyerah. Hari pertama aku terbang sebagai pramugari magang, aku menangis diam-diam di toilet pesawat setelah membantu seorang ibu menyusui yang kewalahan dengan bayinya. Bukan karena lelah, tapi karena aku merasa, akhirnya, ada seseorang yang berkata, "Terima kasih," dengan tulus kepadaku. Itu bukan rumah mertuaku, bukan keluargaku sendiri, tapi penumpang yang bahkan tidak tahu siapa aku, tidak tahu bahwa aku pernah jadi perempuan yang diusir dari rumah seperti sampah. Langit menjadi tempatku menyembuhkan luka. Setiap kali aku melangkah di koridor pesawat, menyambut penumpang, melayani mereka, dan melihat senyum mereka, aku tahu aku sedang membangun kembali harga diriku yang dulu dihancurkan. Tak jarang saat sedang menatap jendela pesawat dari ketinggian 35.000 kaki, aku tersenyum kecil dan membatin. "Bu Rini, lihat aku sekarang. Dulu kalian suruh aku keluar dari rumah, sekarang aku terbang melintasi negeri." Malam-malam panjang di hotel transit luar kota kuisi dengan belajar bahasa Inggris lebih dalam, mengikuti kelas daring saat istirahat penerbangan, dan mencicil rencana masa depan. Tak ada waktu lagi untuk menangisi masa lalu. Sekarang waktunya untuk menyusun pijakan, membangun istana dari puing-puing yang dulu mereka buang seenaknya. 3 bulan setelah aku mulai terbang reguler, aku menerima email dari perusahaan. Aku terpilih sebagai salah satu pramugari yang akan menjalani pelatihan lanjutan untuk penerbangan internasional. Tanganku gemetar saat membacanya. "Aurel, kamu dipilih karena dinilai punya ketahanan mental tinggi dan dedikasi dalam bekerja. Kami melihat ketulusan dalam pelayananmu, dan itu tak bisa diajarkan dalam pelatihan." Saat membaca kalimat itu, aku tak bisa menahan air mata. Dulu aku dianggap tak punya kelas. Dibilang pembantu, dibilang pelayan. Tapi sekarang, aku pelayan udara yang dihormati. Dan bedanya, aku melayani karena cinta, bukan karena terpaksa. Aku masih menyimpan koper tua itu di pojok kamar kosku, sebagai pengingat bahwa aku pernah diusir dengan hina. Tapi sekarang aku bisa mengangkat kepala, tersenyum, dan berkata, "Langit adalah saksi perjuanganku." Dan dari sini, aku akan terus naik, sampai kalian semua harus mendongak untuk melihatku. Aku tak pernah membayangkan bahwa seorang Aurel, yang dulu diseret keluar rumah mertuanya seperti sampah, bisa berdiri gagah dengan seragam pramugari internasional, menyapa penumpang dari berbagai negara dengan senyum penuh percaya diri. Tapi kenyataan itu benar-benar terjadi. Dan saat aku pertama kali menjejakkan kaki di Bandara Charles de Gaulle, Paris, aku menatap langit dan berbisik dalam hati, "Inilah caraku menyembuhkan harga diriku yang dulu kalian injak-injak." Penerbangan internasional bukan hanya tentang layanan premium atau tamu VVIP. Ia adalah tentang penguasaan bahasa, etika global, ketahanan fisik, dan kesabaran ekstra, karena kamu tak hanya mewakili dirimu sendiri, tapi seluruh maskapai dan bangsamu. Tapi bagi aku, ini juga tentang perjalanan personal. Setiap kota yang kutapaki, setiap hotel yang kutinggali, adalah fragmen kecil dari puzzle harga diriku yang dulu dihancurkan dengan hinaan. Aku terbang dari Tokyo ke Dubai, dari Sydney ke Amsterdam, dari Seoul ke Istanbul. Di setiap kota, aku berdiri di balik pintu pesawat, tersenyum, menyapa dalam bahasa penumpang masing-masing. Tak ada yang tahu bahwa aku pernah menangis sendirian di trotoar Jakarta, tanpa tempat tinggal. Tak ada yang tahu bahwa aku pernah dicaci sebagai sampah oleh mertua sendiri. Yang mereka lihat adalah sosok Aurel yang tenang, ramah, profesional, pramugari dengan pelayanan terbaik versi pelanggan 3 bulan berturut-turut. Yang mereka tahu, aku adalah representasi dari elegansi,
Tapi hanya aku yang tahu bahwa elegansi ini lahir dari luka yang dalam. Di Seoul, saat transit semalam, aku duduk di balik jendela kaca kamar hotel, memandangi kerlap-kerlip kota dan mengingat betapa dulu aku pernah tak bisa membayar sewa kamar kos. Kini aku tidur di hotel bintang 5, semua ditanggung perusahaan, lengkap dengan room service. Di Dubai, aku berjalan menyusuri butik mewah di dalam mall terbesar, bukan untuk membeli tas puluhan juta, tapi untuk memastikan bahwa aku bisa. Dulu aku dicemooh karena membawa tas KW. Kini aku bisa beli yang asli, tapi aku memilih menyimpan uang itu untuk rencana masa depan. Di Amsterdam, aku duduk sendiri di bangku taman sambil menulis jurnal, catatan tentang bagaimana hidup mempermalukanku, tapi tak pernah berhasil menghancurkanku. Setiap baris kutulis dengan mata berkaca-kaca. Aku tidak lagi menyesali masa lalu. Aku bersyukur padanya. Karena tanpa luka itu, aku tak akan sampai sejauh ini. Dan dari semua tempat yang aku datangi, ada satu hal yang selalu kubawa, koper tua itu. Koper yang dulu kutarik dengan tangan gemetar saat diusir dari rumah mertuaku. Kini koper itu kusimpan di loker pesawat, bukan sebagai tempat pakaian, tapi sebagai pengingat bahwa aku pernah dipaksa pergi tanpa kehormatan. Tapi aku memilih bangkit dengan kekuatan. Setiap uang yang kudapat, kuseimpan dengan cermat. Aku tidak foya-foya. Aku tahu, hidup itu bisa berputar cepat. Dan aku ingin, ketika nanti aku kembali ke tanah air, aku kembali dengan kepala tegak, bukan untuk membalas, tapi untuk menunjukkan. Inilah aku. Perempuan yang dulu kalian anggap remeh, yang kalian buang. Tapi lihatlah sekarang, aku berdiri jauh lebih tinggi dari yang pernah kalian bayangkan. Dan saat itu terjadi, aku akan membawa segepok uang, bukan untuk pamer, tapi untuk satu simbol, bahwa harga diriku yang dulu mereka injak, kini kutukar dengan nilai yang bahkan tak bisa mereka beli. 7 tahun. Bukan waktu yang sebentar. Selama 7 tahun aku menghilang dari pandangan mereka. Bukan karena takut, tapi karena aku tahu, diamku adalah proses. Aku tak kembali dengan tangan kosong. Aku kembali dengan kehidupan yang sepenuhnya baru. Tapi luka itu, ternyata masih ada. Tertanam jauh di dalam dada, tidak meledak seperti dulu, tapi mengendap dalam diam seperti api kecil yang siap menyala kapan saja. Hari itu, aku kembali ke Jakarta. Pesawat yang kutumpangi mendarat mulus di bandara internasional. Aku tak lagi hanya penumpang kelas ekonomi, tapi kru penerbangan maskapai ternama. Dari balik kaca bandara, aku melihat wajahku sendiri dalam pantulan. Begitu jauh berbeda dari Aurel yang dulu berjalan dengan koper berat dan air mata di pipi. Aku mengenakan cuat elegan berwarna krem, syal sutra melingkar di leher, dan sepatu hak tinggi yang kukenakan bukan untuk bergaya, tapi untuk melangkah mantap di tanah yang dulu menolakku. Di tanganku, ada koper kecil Louis Vuitton asli, bukan yang dulu kutuduh KW oleh iparku. Tapi kali ini, aku membawanya bukan untuk pamer. Aku membawanya sebagai lambang bahwa aku sudah membuktikan diriku. Tanpa mereka, tanpa bantuan 1 sen pun dari siapapun yang dulu mengusirku. Mobil jemputan maskapai sudah menunggu. Tapi aku meminta izin untuk turun di tempat yang tak tercantum dalam jadwal antar jemput. Sebuah gang kecil di pinggiran kota, tak jauh dari rumah yang dulu pernah menyiksa batinku. Kakiku menjejak aspal gang sempit itu. Langkahku perlahan, tapi hatiku bergemuruh. Aku tak tahu mengapa aku datang ke sini. Aku tak berniat menyapa mereka. Tapi tubuhku seperti ditarik oleh luka masa lalu yang belum selesai. Rumah itu masih berdiri, tapi tidak lagi megah seperti dulu. Catnya memudar. Pagar besinya mulai berkarat. Beberapa genteng tampak rusak. Di depan rumah,
Tergantung banner kecil bertuliskan, "Dikontrakan, hubungi nomor ini." Aku berdiri mematung. Ini, rumah tempatku dulu diusir seperti anjing. Lalu, suara perempuan memanggil dari seberang jalan. Aku menoleh. Seorang tetangga lama, Bu Nani, menatapku dengan ekspresi tak percaya. "Aurel?" "Ya ampun. Aurel, ini kamu." Aku mengangguk pelan. Senyuman kecil tersungging di wajahku. Bu Nani mendekat dan tanpa banyak kata langsung memelukku erat. "Kamu makin cantik, makin anggun. Aku pikir kamu udah pindah ke luar negeri. Dulu, kamu pergi tanpa pamit." Aku mengangguk pelan. Suaraku nyaris tak keluar. "Saya diusir, Bu," gumamku, lirih. "Tapi saya pulang bukan untuk balas dendam. Saya hanya ingin berdiri di tempat ini sekali lagi, sebagai orang yang sudah menang." Air mata Bu Nani menetes. Tangannya menggenggam tanganku erat. "Kamu tahu nggak, Rel? Mereka sekarang hidup susah. Suamimu, mantan suamimu, dia kena PHK. Ibunya sakit-sakitan. Vina ditinggal suaminya. Dan rumah ini udah lama ditinggalin. Mereka pindah ke rumah petak kontrakan. Waktu itu sempat cari kamu. Katanya kamu bawa kabur uang Dimas. Tapi semua orang tahu, itu fitnah." Aku menunduk. Dada ini terasa nyeri, bukan karena kasihan, tapi karena betapa hancurnya mereka yang dulu menghancurkanku tanpa ampun. Karma bekerja dalam diam. Tuhan memang adil. Tapi yang lebih penting adalah aku. Aku tak menjadi seperti mereka. Aku tak kembali untuk menjejak mereka di tanah. Aku kembali untuk membuktikan bahwa luka bisa berubah jadi kekuatan. Aku membuka tasku, mengambil satu amplop tebal berisi uang tunai. Lalu aku menatap Bu Nani. "Kalau ibu ketemu mereka, tolong kasih ini. Bilang, dari Aurel, yang dulu mereka usir." Bu Nani menatapku dengan mata membelalak. "Kamu masih sempat bantu mereka? Padahal mereka..." "Saya sudah selesai dengan luka itu, Bu," potongku pelan. "Tapi saya belum selesai dengan harga diriku. Dan ini adalah caraku berdiri dengan kepala tegak." Aku melangkah pergi dengan tenang, membiarkan angin sore Jakarta menyapu pipiku. Di belakangku, rumah tua itu berdiri seperti bangkai masa lalu. Tapi aku tak melihat ke belakang lagi. Karena sekarang aku punya masa depan. Dan aku akan terbang lagi, bukan untuk kabur, tapi untuk terus menjauh dari mereka yang pernah ingin menjatuhkanku. Sejak hari itu, aku tidak pernah lagi menoleh ke belakang. Hidupku terus melaju, membawa kepingan harga diri yang selama ini kucari di langit dan kutemukan di tiap kota asing yang pernah kujelajahi. Tapi ternyata, walaupun aku sudah memaafkan, dunia ini tidak diam. Karma, seperti air yang tenang tapi pasti, datang menyapu hidup mereka satu persatu. Dan aku cukup menjadi saksi diam yang tak perlu turun tangan untuk melihat kebenaran menemukan jalannya sendiri. Kabar pertama datang dari seorang mantan tetangga lama yang mengirimiku pesan lewat Instagram. Ia bilang, "Dimas, mantan suamiku, sekarang hanya bekerja sebagai sopir freelance setelah sebelumnya kena PHK karena perusahaannya bangkrut. Katanya, Dimas sempat mencoba bisnis kecil-kecilan, tapi gagal. Modal habis, hutang menumpuk. Hidupnya kini berpindah dari satu kontrakan ke kontrakan lain." Aku menatap layar ponsel, membaca pesan itu dalam diam. Dulu, lelaki itu berdiri gagah, tak pernah membelaku, tapi selalu membela ibunya. Lelaki yang membiarkanku diusir tanpa kata. Dan sekarang,
Bahkan harga dirinya sendiri tercerabut. Kabar berikutnya datang dari sahabat lamaku, yang diam-diam masih tinggal dekat rumah mertuaku dulu. Katanya, Bu Rini kini sakit keras, stroke ringan, tak bisa berjalan sendiri. Tak ada yang mau merawatnya dengan penuh kesabaran. Vina, anak kesayangannya, hanya datang seminggu sekali. Dulu wanita itu berdiri pongah, melontarkan hinaan seperti peluru. Tapi kini dia hanya bisa berbaring di ranjang sempit, berharap seseorang menyuapi bubur pagi dengan tulus. Dan Vina, si mulut pedas yang pernah menamparku di depan banyak orang, ia menikah dengan pria kaya, tapi hanya bertahan 2 tahun. Diceraikan dengan harta nyaris nol. Ia kini hidup menumpang di rumah kontrakan kecil, dengan 1 anak yang harus ia biayai sendiri. Tak ada saudara yang mau menolong. Reputasinya hancur. Banyak yang tahu siapa dia sebenarnya. Mulut bisa berbohong, tapi waktu membuka segalanya. Aku membaca semua itu dari jauh. Tak sekalipun aku tertawa. Tak ada rasa puas. Tak ada dendam yang bersorak. Yang ada hanyalah diam panjang dan helaan napas berat. Ternyata benar, bisikku lirih pada diri sendiri. Apa yang kau tanam akan kembali padamu, cepat atau lambat. Aku tak mencari pembalasan, tapi hidup, semesta, dan waktu punya caranya sendiri membalaskan semua luka yang pernah mereka torehkan di hatiku. Dan aku bersyukur, karena saat balasan itu datang, aku tidak sedang di bawah, aku sedang di atas. Aku sedang bahagia. Aku sedang utuh. Suatu malam, saat sedang transit di Hotel Hong Kong, aku duduk di balkon sambil memandangi lampu-lampu kota. Aku menyesap kopi hangat dan menulis di buku kecilku, catatan yang selalu kubawa sejak pertama kali aku menjadi pramugari. Di salah satu halaman, aku menulis, "Dulu aku menangis karena mereka menghancurkanku. Sekarang aku menangis karena Tuhan mengangkatku begitu tinggi, tanpa harus menjatuhkan mereka dengan tanganku sendiri." Aku tahu, banyak orang yang pernah diperlakukan sepertiku, akan menunggu waktu untuk balas dendam. Tapi aku belajar, bahwa dendam sejati bukan saat kita menjatuhkan mereka, tapi saat kita membuktikan bahwa kita tetap hidup, bahkan lebih indah dari yang pernah mereka sangka. Dan sekarang, aku bisa bilang pada diriku sendiri, aku menang. Aku bukan lagi Aurel yang dulu. Aku sudah terbang terlalu tinggi untuk mendengar cemoohan di bawah. Dan satu hal yang kutahu pasti, ketika kau tak menyimpan dendam, semesta akan membalasnya jauh lebih anggun. Hari itu, aku tidak pernah menyangka langkah kakiku akan mempertemukanku kembali dengan masa lalu yang sudah lama kutinggalkan. Setelah 7 tahun, Tuhan mempertemukan kami, bukan di ruang konflik seperti dulu, tapi di ruang kehidupan yang sudah terbalik sepenuhnya. Aku baru saja mendarat dari penerbangan luar negeri dan memutuskan untuk mampir ke sebuah coffee shop kecil di Jakarta sebelum kembali ke apartemenku. Tubuhku masih dalam balutan seragam pramugari, coat panjang elegan melindungiku dari gerimis sore, dan wajahku lelah namun tetap tegar. Aku memilih tempat duduk di dekat jendela, menyesap latte sambil membaca dokumen dari manajer kru penerbangan. Fokusku tak lagi tertuju pada orang-orang sekitar. Dunia baruku begitu berbeda, tenang, teratur, elegan. Namun segalanya berubah saat ku dengar suara laki-laki yang terdengar akrab di telinga. Suara yang dulu selalu membuat jantungku berdebar, entah karena cinta, marah, atau luka. Dan ketika aku menoleh, aku melihatnya. Dimas. Tubuhnya jauh berubah dari yang dulu. Tak lagi rapi, tak lagi berwibawa. Kemeja lusuh, celana jeans pudar, dan wajah lelah. Di tangannya ada tas hitam besar. Kurir, pikirku. Dan ya, dia sedang mengantarkan pesanan untuk seseorang.
Tapi yang lebih membuatku terdiam, dia melihatku. Mata kami bertemu. Untuk sesaat, waktu seperti berhenti. Matanya membelalak. Tak percaya. Mulutnya terbuka sedikit. Seakan otaknya tak mampu menyusun kata-kata. Ia berdiri mematung di dekat pintu kafe, membeku dalam kesadaran bahwa wanita yang duduk anggun di depannya, wanita dengan coat elegan, sepatu hak tinggi, dan aura percaya diri, adalah Aurel. Perempuan yang dulu ia usir dari hidupnya. Aku menegakkan punggung. Tidak ada lagi rasa takut. Tidak ada lagi gemetar. Yang ada hanyalah ketenangan. Ketenangan seseorang yang sudah berdamai dengan dirinya dan tak lagi peduli pada mereka yang pernah menyakitinya. Dimas berjalan mendekat. Pelan. Ragu. Seperti seorang pencuri yang ketahuan di rumah sendiri. Saat ia berdiri di hadapanku, matanya memerah. Dan akhirnya, dengan suara parau, ia berkata, "Aurel?" Aku menoleh, tersenyum kecil. Tidak dingin, tidak hangat, netral, ringan seperti angin sore. "Halo, Dimas," jawabku tenang. "Lama nggak ketemu." Ia menarik kursi di depanku, tapi tak langsung duduk. Matanya menyapu wajahku, penampilanku, jam tanganku, tas yang terletak di samping bangku, lalu kembali menatap mataku. Air mukanya campur aduk, antara kagum, malu, dan penuh penyesalan. "Kamu berubah banget." Aku mengangguk pelan. Sudah 7 tahun. Waktu membuat semua orang berubah. "Kamu jadi cantik banget. Sukses." "Ya." Aku hanya tersenyum. Tak perlu dijawab dengan kalimat. Semuanya sudah cukup terbaca. Dimas duduk pelan. Tangannya gemetar saat menaruh tas kiriman di bawah meja. Ia mencoba membuka pembicaraan, tapi tak tahu dari mana. Sampai akhirnya ia berkata dengan lirih, "Aku nyesel, Rel." Suaranya lirih. "Dulu aku terlalu pengecut. Aku biarin Mama dan Vina hancurin kamu. Aku bodoh." Aku menatapnya. Kali ini lebih dalam. Tapi tak ada air mata. Tak ada dendam. Yang ada hanya seorang perempuan yang telah tumbuh terlalu tinggi untuk disakiti ulang. "Kamu nggak bodoh, Mas. Kamu cuma memilih berdiri di sisi yang menurutmu aman. Tapi yang kamu lupa, kadang rasa aman itu menyesatkan." Dimas menunduk. Lama. Lalu tiba-tiba matanya berkaca-kaca. Ia memeluk wajahnya sendiri. "Aku benar-benar hancur sekarang. Rel, Mama sakit. Vina susah. Aku juga. Nyesel terus tiap malam. Aku nyari kamu kemana-mana. Tapi kamu udah nggak bisa dilacak. Aku pikir kamu pergi selamanya." Aku menarik napas dalam-dalam. Kata-katanya menampar masa lalu yang sudah lama kuikat rapi. Tapi aku tetap tenang. "Aku nggak hilang, Mas. Aku cuma pergi untuk menemukan diriku sendiri. Karena kalau aku tetap di dekat kalian, aku nggak akan pernah utuh." Dia mengangguk pelan. Tatapannya tertunduk seperti anak kecil yang dihukum. "Boleh aku minta maaf?" tanyanya. "Nggak untuk balikan. Nggak untuk apa-apa. Cuma buat beban di hati ini sedikit lebih ringan." Aku menatapnya lama, lalu mengangguk. "Aku sudah memaafkan kamu. Lama sekali. Bahkan sebelum aku sukses. Aku sadar, kalau aku mau bahagia, aku harus melepas semua beban. Termasuk luka dari kamu." Dimas terisak pelan. Dan aku diam saja, membiarkannya mengeluarkan semuanya. Bukan karena aku lemah,
Tapi karena aku sudah cukup kuat untuk melihatnya hancur tanpa ikut hancur lagi. Setelah beberapa menit, aku berdiri, mengambil tasku, mengenakan kacamata hitam, lalu tersenyum padanya. Aku harus pergi. Ada jadwal penerbangan ke Doha malam ini. Jaga dirimu. Ya. Ia berdiri juga, menatapku dengan pandangan penuh kekosongan dan rasa bersalah. Aku melangkah pergi, meninggalkan kopi yang belum habis, meninggalkan kenangan yang dulu begitu membekas. Saat keluar dari kafe, aku merasa ringan. Bukan karena aku melihat Dimas menderita, tapi karena aku tahu, aku sudah selesai. Selesai dengan masa lalu. Selesai dengan luka. Selesai dengan segalanya. Karena aku tahu, seorang wanita yang sudah sembuh tidak perlu lagi balas dendam. Ia cukup berjalan anggun melewati mereka yang pernah menjatuhkannya, dengan kepala tegak dan senyum paling tenang. Aku tak pernah menyangka hari itu akan tiba. Hari di mana semua luka yang pernah mereka ukir dalam hidupku kini berbalik jadi tamparan keras yang tak bisa mereka elakkan. Bukan dengan amarah, bukan dengan teriakan, tapi dengan diamku, keberhasilanku, dan langkah kakiku yang kini terlalu tinggi untuk mereka jangkau. Pagi itu aku baru mendarat dari Zurich. 1 jam kemudian dijemput oleh kendaraan khusus yang membawaku menuju Bandara Halim untuk naik jet pribadi. Bukan jet komersial, bukan fasilitas maskapai, tapi milik salah satu klien yang menjadi teman dekatku sekarang. Seorang pengusaha besar yang sangat menghargai dedikasi dan profesionalitasku, hingga mempercayakan aku mengelola training kabin krewu di Asia. Dan hari itu, aku diundang secara khusus untuk menghadiri seminar pariwisata dan perhotelan di Jakarta, sekaligus diminta berbicara sebagai perwakilan sukses dari dunia pramugari internasional. Tapi yang tidak aku sangka, acara itu juga dihadiri oleh keluarga-keluarga elit Jakarta yang ternyata salah satunya adalah keluarga besar mantan mertuaku. Ya, di tengah kebangkrutan mereka, rupanya Bu Rini dan Vina masih mencoba mempertahankan wajah mereka di kalangan sosialitanya. Mereka datang sebagai tamu dari salah satu organisasi sosial yang dulu sering mereka banggakan, meski kini hidup mereka jauh dari kata layak. Aku melangkah keluar dari jet pribadi dengan langkah mantap. Sepatuku menginjak tangga metal kecil pesawat, dan kilatan kamera dari media partnership langsung menyorot. Tubuhku berdiri tegak dalam balutan blazer putih berkilau, rok ketat selutut, heels mahal, rambut dicepol rapi, dan wajahku tersenyum tenang. Aku berjalan menuju mobil yang disiapkan, lalu langsung menuju ballroom hotel mewah tempat acara berlangsung. Sesampainya di sana, semua mata menoleh padaku. Kamera memotret. Para tamu saling berbisik. Aku tidak butuh pengumuman. Semua orang tahu siapa aku sekarang. Dan di pojok ruangan, mataku langsung menangkap 2 sosok yang dulu menghancurkanku habis-habisan, Bu Rini dan Vina. Keduanya berdiri kaku, mata mereka membelalak, mulut setengah terbuka. Seakan mereka baru saja melihat hantu masa lalu. Tapi yang mereka lihat adalah aku, Aurel yang dulu mereka hina, mereka usir, mereka sebut sebagai sampah, kini berdiri di depan mereka. Sebagai sosok yang lebih anggun, lebih kuat, lebih tinggi dari yang pernah mereka bayangkan. Aku mendekat pelan. Langkahku mantap. Setiap detik bagaikan adegan lambat dalam film. "Permisi," kataku tenang. Bu Rini menoleh dengan leher kaku. Vina bahkan nyaris menjatuhkan gelas minumannya. "Aurel?" Suara Bu Rini terdengar serak. Aku tersenyum. "Iya, Bu. Saya." Vina menatapku dari atas ke bawah. Matanya penuh keterkejutan yang tak bisa disembunyikan. Tubuh mereka gemetar. Entah karena malu, kaget, atau hancur oleh kenyataan yang terlalu pahit untuk ditelan. "Kamu naik jet pribadi barusan?" bisik Vina, nyaris tak terdengar.
Aku menoleh dengan senyum dingin. Iya, milik rekan bisnis saya. Saya diundang sebagai pembicara utama. Mereka tak bisa berkata-kata. Dan saat itulah pembawa acara mengumumkan namaku di podium. Aku berjalan melewati mereka, melewati semua rasa sakit yang dulu mereka tinggalkan di hatiku. Tapi aku tak membawa dendam. Yang aku bawa hanya satu hal, harga diriku yang utuh. Sesi presentasiku selesai dengan tepuk tangan panjang. Beberapa tokoh penting datang menyalami, bahkan menawarkan kerjasama. Tapi yang paling tak kulupakan adalah momen saat Bu Rini, wanita yang dulu mengusirku seperti binatang, datang menghampiriku setelah acara, dengan mata berkaca-kaca dan tangan gemetar. Aurel, Ibu minta maaf. Dulu Ibu salah. Ibu terlalu jahat sama kamu. Sekarang hidup Ibu susah. Semua orang ninggalin Ibu. Dan kamu ternyata yang paling kuat dari kami semua. Aku menatapnya lama. Dalam benakku, adegan saat aku dibuang dengan satu koper muncul kembali. Tapi aku tidak marah. Aku tidak membalas. Saya sudah memaafkan sejak lama, Bu, kataku lirih tapi tegas. Tapi maaf saja tidak akan menghapus harga diri saya yang kalian injak-injak dulu. Saya datang ke sini bukan untuk balas dendam. Saya datang untuk berdiri. Bu Rini menangis. Vina menunduk, terisak. Tapi aku sudah tak peduli. Aku berdiri di depan mereka seperti tembok yang tak bisa mereka runtuhkan lagi. Aku membuka tas, mengeluarkan satu segepok uang tunai, lalu menyodorkannya. Ini belum seberapa dibanding harga diri yang kalian robek dulu. Tapi, saya ingin kalian tahu bahwa saya bisa memberi, bahkan setelah kalian mengambil segalanya dari saya. Mereka tak berani menerima. Tapi aku letakkan uang itu di meja, lalu melangkah pergi, dengan kepala tegak, langkah mantap, dan hati yang tenang. Karena pada akhirnya, aku telah memenangkan segalanya. Dan mereka telah kehilangan lebih dari sekadar uang. Mereka kehilangan harga diri, kehormatan, dan kesempatan untuk menjadi manusia. Segalanya berubah hanya dalam hitungan jam setelah kejadian di ballroom hotel itu. Seseorang, mungkin dari tamu, mungkin dari media yang sengaja menunggu momen sensasional, mengabadikan momen ketika aku menyerahkan segepok uang kepada Bu Rini dan Vina. Gambar itu viral. Captionnya menyebar seperti api dalam jerami kering. Wanita cantik dan sukses tampar keluarga mantan suami dengan uang segepok dalam acara resmi, setelah dulu diusir tanpa harga diri. Nama asliku tidak disebutkan secara lengkap, hanya inisial dan sedikit narasi yang mengguncang dunia maya. Mantan menantu yang dulu dihina, kini datang dengan jet pribadi, menghantam arogansi keluarga mertuanya yang kini hidup melarat. Aku tidak mengunggah apapun. Tapi dalam waktu kurang dari 24 jam, wajahku tersebar di berbagai media sosial. Wawancara lamaku saat menjadi perwakilan pramugari internasional digali lagi. Video saat aku berbicara dalam seminar pendidikan perempuan di Filipina diunggah ulang. Bahkan potongan cuplikan saat aku terbang bersama Menteri Luar Negeri dalam misi diplomatik ikut diputar. Namaku mendadak dikenal. Tapi bukan karena sensasi, melainkan karena perjuangan, karena kebangkitan, karena elegansi dalam menghadapi masa lalu. Tapi tentu tidak semua pihak menikmati kabar itu. Keesokan harinya, berita mengenai keluarga Dimas muncul, bukan sebagai korban, tapi sebagai contoh arogan yang jatuh karena kesombongan dan kesalahan sendiri. Artikel demi artikel muncul. Ibu mertua arogan ini dulu hina menantunya miskin, kini harus menunduk menerima bantuan. Mantan ipar tampar mantan menantu, kini hidup di kontrakan kumuh dan ditinggal suami. Dimas, pria yang diam saat istrinya diusir,
Kini jadi sopir freelance dan hidup di bawah garis kemiskinan. Bahkan, salah satu media gosip daring mengunggah foto rumah kontrakan mereka yang bobrok, dengan narasi yang membuat dunia maya geger. Dulu mereka melempar koper, kini mereka berharap belas kasihan dari yang mereka hancurkan. Netizen menyerbu. Komentar-komentar membanjiri akun-akun lama Burini, Vina, bahkan Dimas, yang dulunya penuh pamer kehidupan mewah. Karma nyata. Dulu hina-hina orang, sekarang minta belas kasihan. Salut sama Mbak Aurel. Tetap kalem tapi berhasil membuat mereka remuk. Beginilah kalau lidah lebih tajam dari pedang. Di Twitter, namaku trending. Bahkan seorang jurnalis senior menulis utas panjang tentang perjuangan perempuan bernama Aurel yang bisa jadi teladan. Dari wanita terbuang, jadi ikon kebangkitan kelas menengah. Dan seperti tak cukup sampai di sana, stasiun televisi menghubungiku untuk wawancara. Awalnya aku menolak. Tapi setelah kupertimbangkan, aku menerima satu undangan. Bukan untuk klarifikasi, tapi untuk menyampaikan pesan bahwa seorang perempuan bisa bangkit, bahkan dari luka terdalam. Dalam wawancara itu, aku tidak menyebut satu pun nama. Aku hanya berkata, saya tidak pernah membalas dengan cara mereka memperlakukan saya dulu. Karena saya tahu, kalau saya turun ke level mereka, maka saya sama saja dengan mereka. Saya memilih naik, dan membiarkan Tuhan yang balas dengan caranya. Klip itu ditonton jutaan kali. Dan keluarga Dimas? Mereka benar-benar hancur. Bukan hanya reputasi, tapi martabat yang dulu mereka junjung tinggi lewat kesombongan, kini runtuh. Burini tak lagi bisa muncul di pengajian elit sosialita. Vina ditolak mentah-mentah saat ingin kembali ke komunitas wanita mapan. Mereka bukan lagi ratu. Mereka adalah bahan gunjingan, bahan sindiran. Tak ada simpati, karena dunia tahu siapa yang dulu memulai semuanya. Dan Dimas? Dia menghubungiku lagi, lewat pesan panjang. Meminta maaf, meminta agar aku bicara ke media dan mengatakan bahwa keluarganya tidak sejahat itu. Aku hanya membaca, lalu menghapus pesannya. Karena aku sudah selesai. Satu hal yang kupelajari dari semua ini, harga dirimu tak akan bisa dibeli siapapun, tapi bisa kau bangun kembali, batu demi batu, bahkan dari puing paling pahit. Aku tidak pernah ingin terkenal karena membalas. Aku hanya ingin membuktikan bahwa aku tidak seperti mereka, bahwa aku lebih kuat, lebih tulus, lebih bermartabat. Dan sekarang, seluruh dunia tahu itu. Sejak wawancara eksklusifku ditayangkan dan menyebar kemana-mana, hidupku berubah drastis. Bukan karena aku haus perhatian, tapi karena dunia ternyata lapar akan kisah nyata tentang luka, perjuangan, dan kebangkitan. Ratusan pesan masuk ke email pribadiku. Beberapa dari organisasi perempuan. Beberapa dari penerbit. Bahkan, seorang produser terkenal dari stasiun TV nasional menghubungiku secara langsung. Mereka ingin aku tampil dalam salah satu talk show paling bergengsi di negeri ini, bukan sebagai narasumber biasa, tapi sebagai ikon kebangkitan wanita Indonesia. Aku sempat ragu. Aku bukan selebriti. Aku bukan motivator profesional. Aku hanya seorang perempuan yang pernah diinjak, ditertawakan, diusir, dan kini berdiri tegak. Tapi rupanya, justru itu yang ingin orang dengar. Bukan dongeng kepalsuan, tapi kenyataan getir yang dibungkus dengan kekuatan nyata. Akhirnya, setelah diskusi panjang dengan manajer dan tim penerbangan, aku mengosongkan satu hari dari jadwalku, khusus untuk tampil di acara itu. Dan hari itu datang. Aku mengenakan setelan putih bersih, riasan natural, rambut disanggul rapi,
Aku ingin tampil sebagaimana adanya. Bukan seperti publik figur glamor, tapi sebagai Aurel, perempuan yang berhasil merebut kembali harga dirinya. Di belakang panggung, aku duduk menunggu giliran. Host acara mendatangiku. Perempuan karismatik yang sudah mewawancarai ratusan tokoh hebat di negeri ini. Ia menggenggam tanganku dan berkata, "Saya sudah wawancarai banyak orang sukses, tapi kamu punya luka yang diubah jadi kekuatan. Saya hormat." Aku hanya tersenyum kecil. Dalam hati, aku berdoa agar tak menangis di atas panggung. Lampu sorot menyala. Musik pembuka mengalun. Dan saat namaku dipanggil, penonton berdiri dan bertepuk tangan panjang. Aku berjalan perlahan, menyapa, dan duduk di sofa yang disiapkan. Pertanyaan demi pertanyaan datang. Tentang masa laluku. Tentang hinaan dari keluarga mantan suami. Tentang malam saat aku diusir. Tentang bagaimana aku tidur di terminal bandara, mencuci seragam training di wastafel kecil, dan makan dengan uang sisa Gojek. Tapi lebih dari semua itu, mereka ingin tahu bagaimana aku bisa bangkit. "Apa yang membuat kamu terus melangkah, Aurel?" tanya host itu. Aku menghela napas. Mataku sedikit berkaca-kaca. Tapi aku jawab dengan suara mantap. Karena kalau saya diam dan menyerah, maka saya akan membenarkan semua kata-kata kejam mereka. Saya bangkit bukan untuk membalas, tapi untuk membuktikan bahwa saya bukan seperti yang mereka bilang. Saya lebih. Tepuk tangan meledak. Host pun tak bisa menyembunyikan emosinya. Setelah acara selesai, aku tidak sempat kembali ke ruang istirahat. Beberapa orang dari penerbit besar langsung menghampiri. Salah satunya menyodorkan kontrak kerjasama. "Kami ingin menerbitkan buku tentang hidupmu, Mbak Aurel. Bukan cuma sebagai cerita inspirasi, tapi sebagai dokumentasi kekuatan perempuan modern. Kami yakin jutaan orang butuh bacaan seperti ini." Awalnya aku ragu. Menulis buku? Menceritakan semua secara utuh dalam bentuk cetakan? Itu bukan hal yang kecil. Tapi setelah malam itu, aku membuka laptop dan mulai menulis. Menulis semua luka yang dulu kupendam. Menulis tentang malam penuh tangis. Tentang harapan yang hampir padam. Tentang keberanian yang lahir dari kehancuran. Buku itu tak kuberi judul dramatis. Aku hanya menulis. Aurel yang kalian usir, kini terbang lebih tinggi. Tiap halaman kutulis dengan air mata. Bukan sedih, tapi lega. Seperti mengeluarkan racun yang selama ini kusembunyikan. Beberapa bulan kemudian, buku itu terbit. Dan seperti arus besar, buku itu menyebar cepat. Dicetak ulang berkali-kali. Diulas oleh banyak tokoh. Bahkan masuk dalam daftar buku paling dicari di tahun itu. Tapi yang paling menyentuhku adalah banyak perempuan dari pelosok negeri menulis surat padaku. Mereka bercerita bahwa kisahku menyelamatkan hidup mereka. Membuat mereka percaya bahwa luka bisa disembuhkan. Bahwa kehancuran bukan akhir. Dan di suatu sore, saat aku duduk sendiri di beranda apartemenku, memandangi matahari terbenam, aku membaca salah satu surat dari seorang gadis remaja. "Kak Aurel, aku pernah mau bunuh diri karena dibilang perempuan hina. Tapi setelah baca kisah kakak, aku sadar, aku cuma harus jadi diriku sendiri dan bertahan. Terima kasih sudah jadi cahaya." Tanganku gemetar. Air mataku jatuh. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa menang. Aku mungkin pernah ditampar hidup, dijatuhkan keluarga mantan suami, diusir seperti sampah. Tapi aku memilih jadi api kecil, yang akhirnya berubah jadi cahaya besar bagi banyak orang.
Dan itu lebih berharga dari semua balas dendam di dunia. Jakarta sedang panas hari itu. Tapi yang lebih membara dari cuaca siang adalah tatapan orang-orang di jalanan utama depan gedung pusat perbelanjaan elit Senayan. Semua mata terpaku pada pemandangan yang begitu kontras. Aku berdiri tegak dalam balutan gaun kerja sederhana warna krem dengan kacamata hitam, sedang seorang wanita tua bersimpuh di kakiku. Dan satu perempuan lain yang dulu pernah menamparku di depan umum kini meneteskan air mata, menggenggam tanganku seolah aku adalah penyelamat hidupnya. Itu mereka, Bu Rini dan Vina. Ibu dan adik mantan suamiku yang dulu selalu menatapku seolah aku sampah di kaki mereka, kini berlutut, menangis, meratap, di hadapan ratusan mata yang menyaksikan kehancuran mereka secara langsung. Bagaimana semua ini bisa terjadi? Jawabannya sederhana. Mereka sudah kehilangan segalanya. Rumah kontrakan mereka di Ciledug digusur karena tunggakan. Sisa-sisa harta dijual murah untuk membayar utang. Dimas tak bisa berbuat apa-apa karena kini dia malah ditahan akibat kasus penipuan pinjaman online. Vina, setelah gagal bekerja di beberapa tempat karena reputasinya viral, kini nyaris menjadi pengemis terselubung. Dan Bu Rini, yang sakit-sakitan dan hidup dengan sisa harga diri, akhirnya turun ke jalan untuk mencari harapan terakhir. Dan saat melihatku keluar dari mobil mewah hitam yang berhenti di depan mall, mereka menyerbu. Aku tak mengenalinya pada awalnya. Rambut Bu Rini beruban, kulitnya kusam, dan tubuhnya kurus kering. Vina mengenakan baju lusuh, dan wajahnya yang dulu selalu tertata kini terlihat seperti bayangan masa lalu yang habis ditelan kenyataan. Tapi saat mereka menyebut namaku, Aurel, tolong kami. Tubuhku membeku. Aku menoleh perlahan. Dan saat mereka memeluk kakiku, saat suara ratapan mereka mulai mengundang perhatian pejalan kaki, aku sadar, inilah puncaknya. Puncak dari kehancuran yang mereka tabur sendiri. Aurel, Ibu mohon, kamu satu-satunya yang bisa bantu kami sekarang. Kami nggak punya tempat tinggal. Kami kelaparan, dan Vina, Bu Rini tercekat. Vina, sakit, anaknya butuh susu. Aku berdiri diam, membiarkan air mata mereka membasahi tanganku. Bukan karena aku tega, tapi karena aku butuh waktu untuk menyerap semua ini. Dulu, tangan-tangan inilah yang mendorongku keluar rumah. Mulut-mulut inilah yang meneriakkan kata, perempuan tak tahu diri, sampah, penumpang hidup anak orang. Tapi kini mereka mencium telapak kakiku di jalanan umum. Vina terisak, "Kak, aku salah. Aku minta maaf. Aku cuma ikut mama. Aku pikir aku hebat. Tapi ternyata, aku yang paling bodoh. Tolong, Kak, demi anakku." Orang-orang mulai merekam. Beberapa bahkan mengenaliku. Ada yang berseru lirih, "Itu yang viral kemarin kan? Yang tampar keluarga mantan suaminya pakai uang segepok." Aku menghela napas panjang, mencabut tangan dari genggaman mereka, lalu berkata, "Kalian dulu mengusirku dengan 1 koper dan 1 juta hinaan. Sekarang kalian datang dengan air mata. Tapi saya bukan Tuhan. Saya hanya manusia biasa, yang memilih untuk berdiri, bukan membalas." Vina semakin menangis. Bu Rini menggenggam kakiku kuat-kuat. Tapi aku menatap lurus ke arah mereka. "Kalau kalian berharap aku balas menendang seperti dulu kalian menendangku, maaf. Aku sudah terlalu tinggi untuk menunduk ke arah kebencian." Aku membuka dompet, mengeluarkan segepok uang tunai. Lalu kuserahkan pada Vina, bukan dengan pamer, bukan dengan kesombongan, tapi dengan elegansi yang tak pernah bisa mereka sentuh. "Ini bukan balasan.
Ini pembebasan, ucapku pelan. Gunakan untuk bertahan hidup. Tapi jangan pernah lagi kalian sebut nama Aurel di depan orang lain. Karena hari ini, aku menghapus kalian dari hidupku. Untuk selamanya. Orang-orang terdiam. Kamera masih merekam. Tapi aku tak peduli. Aku hanya melangkah masuk ke mobil, meninggalkan dua tubuh terpuruk di trotoar, yang dulu terlalu tinggi untuk mengaku bersalah, tapi kini terlalu rendah bahkan untuk berdiri. Dan saat mobil bergerak pelan, aku menoleh keluar jendela, melihat mereka masih menangis di bawah sinar matahari yang tak lagi memihak. Lalu aku berbisik ke diri sendiri, Tuhan, terima kasih. Karena hari ini, aku akhirnya tahu, aku telah menang sepenuhnya. Namanya kembali muncul di layar ponselku. Tapi kali ini bukan sebagai pesan pribadi yang bisa kuabaikan begitu saja. Panggilan dari pihak berwenang. Petugas dari rumah tahanan menghubungiku, menyampaikan bahwa seorang tahanan bernama Dimas Wijaya mengajukan permintaan untuk bertemu dengan salah satu kerabat atau orang terdekat, dan namaku disebut sebagai orang terakhir yang masih bisa ia harapkan. Sesaat aku terdiam, jari-jariku membeku di atas layar. Dimas, lelaki yang dulu jadi pusat luka dalam hidupku, yang ikut mengusirku, yang membiarkan aku dihina, ditampar, dijadikan budak di rumah yang katanya suamiku sendiri. Sekarang dia dalam penjara. Aku tak butuh waktu lama untuk menyusuri kabar itu. Media sudah lebih dulu menyajikan kisahnya dengan telanjang. Dimas Wijaya ditahan atas tuduhan penipuan dana investasi, pencucian uang kecil-kecilan, dan manipulasi data dalam bisnis startup abal-abal. Korbannya puluhan orang, termasuk teman-teman dekatnya sendiri. Aku tidak tahu perasaan apa yang datang lebih dulu. Iba, marah, atau kosong. Yang pasti, aku tahu aku akan datang. Bukan untuk menolong, tapi untuk menyelesaikan semuanya. Untuk menatap wajahnya satu kali lagi, dalam keadaan paling rendah yang tak pernah ia bayangkan akan terjadi padanya. Ruang kunjungan rumah tahanan itu sederhana, dingin, bau lembab, kursi besi berderet. Di seberang, pria itu duduk dengan kepala tertunduk. Dimas. Rambutnya gondrong tak terurus, pipi tirus, bajunya lusuh, tanda ia bukan lagi sosok pria yang dulu tampil necis di depan keluarganya. Saat aku duduk, ia mendongak perlahan, dan saat mata kami bertemu, dia langsung terisak seperti anak kecil. Aurel, suaranya serak. Kamu datang juga. Aku tidak menjawab. Aku hanya memandangi wajah yang dulu begitu familiar tapi kini terasa asing. Penuh kehancuran, penuh kepanikan, penuh pengakuan akan semua kesalahan yang selama ini coba ia tutupi. Aku salah, semua ini salahku, hidupku hancur, semuanya hilang, dan aku sadar, aku kehilangan hal paling berharga waktu aku buang kamu. Dimas menutup wajahnya, bahunya bergetar hebat. Aku bego. Aurel. Aku idiot. Aku hina kamu. Aku biarin Mama dan Vina injak kamu. Sekarang aku dibuang sama semua orang. Bahkan keluargaku sendiri nggak datang. Aku menarik napas panjang. Kenapa kamu panggil aku ke sini, Mas? Suaraku dingin, tapi stabil. Untuk mendengarkan ratapan? Atau untuk minta tolong? Dimas menggeleng cepat, tapi air matanya terus mengalir. Enggak, iya, aku enggak tahu. Aku cuma butuh seseorang yang masih bisa lihat aku sebagai manusia. Semua orang lihat aku kayak sampah sekarang. Cuma kamu yang mungkin masih bisa kasihan. Aku menatapnya tajam. Kasihan? Kamu tahu dulu, aku tidur di terminal? Makan dengan uang receh, cuci seragam training pakai air toilet umum,
Saat kamu dan keluargamu bilang aku perempuan tak tahu malu, dan kamu diam. Sekarang kamu minta dikasihani. Ia menunduk, gemetar. Matanya memerah. Aku pantas dapat ini. Tapi aku juga manusia. Rel. Aku nyesel. Tiap malam aku cuma mikir satu hal. Kalau waktu bisa diulang, aku akan peluk kamu waktu mama usir kamu. Aku akan lawan mereka demi kamu. Tapi sekarang, semuanya udah telat. Aku tahu. Aku memejamkan mata sejenak. Dulu, kalimat seperti ini yang kutunggu. Yang ingin kudengar setiap malam saat aku menangis diam-diam di bawah langit yang tidak pernah menanyakan apakah aku baik-baik saja. Tapi sekarang, semuanya sudah lewat. Terlalu jauh. Terlalu dalam. Terlalu matang untuk diulang. Aku datang bukan karena kasihan, Mas. Ucapku pelan. Aku datang untuk memastikan kamu tahu, semua ini bukan kutukan. Ini karma. Dimas memejamkan mata, menangis diam-diam. Aku bisa melihat genggaman tangannya yang rapuh, kuku-kuku yang ia tekan kuat ke telapak tangannya sendiri. Mungkin ingin menyakiti dirinya sendiri, tapi hidup sudah lebih dulu melakukannya untuknya. Kalau kamu berharap aku akan bantu kamu keluar dari sini, kamu salah. Lirih, tapi tegas. Karena satu-satunya orang yang kamu buang dulu, kini terlalu tinggi untuk menyelamatkanmu. Dimas menunduk makin dalam. Suaranya nyaris tak terdengar. Kamu bahagia sekarang? Aku tersenyum kecil. Bukan senyum puas, tapi senyum tenang. Lebih dari yang pernah kamu bayangkan. Dan dengan itu, aku berdiri. Kutarik napas dalam-dalam dan berkata pelan, "Selamat tinggal, Dimas." Kali ini, aku yang menutup pintu. Langkahku meninggalkan ruangan itu pelan tapi mantap. Setiap derap sepatu di lantai ubin terasa seperti lembaran terakhir dari buku luka yang akhirnya kututup sendiri. Tak ada lagi cerita tentang perempuan yang diusir. Tak ada lagi air mata dari istri yang ditinggal. Kini hanya ada Aurel, yang bangkit dari reruntuhan dan kini melangkah dalam cahaya kemenangan. Dan Dimas? Ia hanya bisa menangis di balik jeruji, terkurung oleh masa lalu yang ia ciptakan sendiri. Aku pernah duduk di lantai kamar kos yang sempit, memeluk lutut sambil menggigit bibir agar tangis tak terdengar oleh tetangga. Aku pernah makan mie instan 3 hari berturut-turut, pernah ditolak saat melamar pekerjaan karena hanya lulusan SMA, dan pernah berdiri di hadapan cermin kecil di kamar mandi umum bandara, menatap wajah yang lelah, sembab, dan penuh pertanyaan. Sampai kapan aku harus kuat? Dan kini, 7 tahun setelah aku diusir dari rumah dengan koper tua dan air mata yang tak pernah kering, aku berdiri di panggung internasional, di Eropa, mewakili perempuan Asia yang menginspirasi dunia. Aku mengenakan gaun navy blue panjang yang disiapkan khusus oleh desainer lokal yang dulu membaca bukuku dan tersentuh. Badge nama di dadaku bertuliskan, Aurel Wijaya Indonesia. Dan di bawahnya, satu frasa yang membuat hatiku berdetak lebih cepat dari biasanya. Keynote Speaker, Women Rising Beyond Pain. Acara itu adalah forum internasional yang dihadiri perwakilan dari 60 negara. Sebagian besar peserta adalah pengusaha wanita, aktivis, pemimpin komunitas, dan tokoh inspiratif dari berbagai sektor. Dan aku, seorang mantan istri yang dulu dicampakkan karena dianggap tak pantas, sekarang duduk di antara mereka, dihormati bukan karena gelar, tapi karena cerita. Ketika namaku disebut, aku melangkah ke panggung. Mata-mata dari berbagai penjuru dunia menatapku, dan aku tahu, aku bukan lagi hanya Aurel. Aku adalah simbol dari ribuan perempuan yang pernah diremehkan, dihancurkan, dan bangkit lebih tinggi dari yang menghancurkan mereka. Aku berdiri di depan podium.
Sejenak terdiam. Menghela napas dalam-dalam. Good morning. My name is Aurel. 7 years ago, I was called trash by my own in-laws. Today, I stand here, not to prove them wrong, but to remind every woman in this world, your value is not defined by anyone's opinion. Ruangan hening. Dan saat aku mulai menceritakan kisahku, tentang malam aku diusir, tentang langkah pertama jadi pramugari, tentang jet pribadi, tentang buku yang viral, hingga tentang hari saat aku melihat mantan suamiku di balik jeruji besi, ruangan itu tak bergerak. Beberapa mata berkaca-kaca. Beberapa kepala mengangguk pelan. Karena rasa sakit adalah bahasa universal, dan keberanian adalah suara yang menggetarkan semua hati. Setelah sesi berakhir, ratusan peserta berdiri memberi tepuk tangan panjang. Bukan karena aku paling cantik atau paling kaya, tapi karena aku paling jujur, paling nyata, dan paling berani berdiri dari reruntuhan. Seorang perempuan dari Pakistan memelukku sambil menangis. Kisahmu seperti kisahku, tapi aku belum berani bangkit. Tapi sekarang, aku tahu aku harus melawan. Seorang peserta dari Yunani berkata, kami butuh kisah seperti milikmu di sekolah-sekolah, agar gadis-gadis tak tumbuh dengan rasa takut. Aku nyaris tak bisa berkata-kata. Sore itu, saat aku menatap langit Eropa dari balkon hotel bintang 5 tempatku menginap, aku menyentuh dadaku sendiri, mengulang kalimat dalam hati. Aku sampai di sini, dengan luka yang dulu ingin membunuhku. Dan seolah semesta mendengar, teleponku berdering. Sebuah email masuk dari PBB. Mereka mengundangku untuk ikut delegasi perempuan Asia Tenggara dalam Forum Perempuan Dunia tahun depan. Aku menutup layar ponsel, mengangkat wajah ke langit, dan tersenyum. Dulu aku tidak punya apa-apa. Dulu aku hanya ingin hidup layak, punya keluarga yang sayang, dan pekerjaan yang membuatku cukup makan. Tapi hidup tidak memberiku itu. Hidup memberiku badai. Tapi ternyata, dari badai itu, aku terbang lebih tinggi. Dan mereka, keluarga yang pernah menginjakku, kini bahkan tak sanggup menyebut namaku tanpa rasa malu. Karena aku, Aurel, yang dulu kalian hina sebagai perempuan tak berkelas, kini berdiri di panggung dunia. Bukan karena aku ingin membalas, tapi karena aku tidak pernah menyerah. Waktu tidak pernah benar-benar memaafkan orang yang hidup dengan kesombongan dan kebencian. Ia hanya menunggu momen paling tepat untuk mengantarkan balasan dalam bentuk yang paling menyakitkan. Penghinaan dari orang-orang yang dulu pernah mereka pandang rendah. Dan itulah yang kini menimpa keluarga mantan suamiku. Keluarga yang pernah menyebutku perempuan hina, miskin, tak tahu malu, dan pantas dibuang seperti sampah. Hari itu, aku baru saja kembali dari London, selesai mengikuti Forum Internasional Perempuan Inspiratif Dunia. Sementara pesawatku mendarat dengan sambutan hangat dari media dan komunitas lokal, berita di negeri ini sudah lebih dulu membakar publik. Keluarga mantan mertua Aurel diusir dari kontrakan akibat gangguan sosial dan utang lingkungan. Bu Rini dan Vina diteriaki warga, diminta tinggalkan RT karena membawa aib dan nama buruk. Warga sebut, mereka dulu sombong, sekarang datang mengemis dan menghina yang pernah mereka hina. Berita itu lengkap dengan video amatir warga. Bu Rini berteriak histeris di depan kontrakan reot yang sudah digembok oleh pemilik rumah. Vina duduk di trotoar, wajahnya kusut, anaknya menangis kelaparan. Di sekeliling mereka, warga berdiri menyaksikan tanpa empati. Bahkan sebagian terang-terangan mencibir. Dulu sok banget, bawa mobil, nyinyirin orang susah. Sekarang numpang hidup, utang gak dibayar, mulutnya masih nyakitin orang. Anaknya bawa anak kecil kemana-mana buat minta uang.
Mirip pengemis keliling. Malu-maluin. Udah lama warga pengin usir, tapi baru sekarang ada alasan kuat. Dalam video lain, terlihat seorang ibu PKK setempat angkat bicara. Kita ini bukan kejam, tapi kalau sudah ganggu ketenangan lingkungan, enggak bayar iuran RT, dan malah menyebar fitnah soal orang-orang yang udah sukses, ya warga harus bertindak. Jangan bikin lingkungan kayak neraka. Aku membaca semua itu dengan hati yang tenang. Tak ada senyum puas. Tak ada sorakan kemenangan. Yang ada hanya hening, karena aku tahu, ini bukan hanya tentang mereka dihukum oleh warga, tapi dihukum oleh diri mereka sendiri, oleh semua keputusan buruk yang mereka tanam dan kini dipanen. Tapi derita mereka tak berhenti di situ. Malam itu, aku menerima pesan dari seorang perempuan yang ternyata adalah tetangga kontrakan mereka. Ia menulis panjang. Mbak Aurel, saya nggak kenal Mbak secara pribadi, tapi saya tinggal sebelah kontrakan Bu Rini dan Vina. Selama ini mereka sering ngomong kasar soal Mbak. Katanya Mbak cuma pura-pura sukses. Mbak pelacur berbaju pramugari. Katanya semua itu bohong. Tapi kami tahu kebenarannya. Kami lihat berita. Kami tahu siapa yang benar. Hari ini warga sepakat. Kami tidak mau ditinggali orang seperti itu lagi. Mereka diusir bukan karena miskin, tapi karena busuk. Aku terdiam membaca kalimat terakhir itu. Karena busuk. Ternyata kehinaan bukan datang dari kehilangan harta, tapi dari kehilangan hati nurani. Dan Bu Rini serta Vina telah lama kehilangannya sejak mereka memilih menghancurkan orang lain demi menjaga ilusi harga diri. Dimas, yang masih mendekam di penjara, hanya bisa menyaksikan dari balik jeruji. Bahkan keluarga besarnya sudah enggan mengakuinya. Sementara ibunya dan adiknya kini terlunta-lunta, tidur di emperan toko, menanti belas kasih dari mereka yang dulu mereka injak. Dan yang paling menyakitkan bagi mereka adalah kenyataan bahwa nama yang dulu mereka hina, Aurel, kini terpampang di majalah Forbes Asia edisi khusus, 100 perempuan paling berpengaruh di Asia Pasifik. Bukan hanya karena karir pramugariku yang sukses, tapi juga karena program pemberdayaan perempuan dan pelatihan kerja yang kini kujalankan untuk para janda dan korban kekerasan rumah tangga di seluruh Indonesia. Ya, aku membantu ratusan perempuan bangkit, tapi tidak pernah lagi menyisakan ruang untuk mereka, keluarga yang pernah menjadikan hidupku neraka. Aku tidak membalas dengan tangan. Aku membalas dengan ketinggian. Dan kini, saat mereka didepak dari lingkungan, dipermalukan di hadapan warga, dan tak bisa lagi menatap siapapun tanpa rasa malu, aku hanya menatap ke depan. Fokus pada perjalananku. Karena mereka hanyalah masa lalu, dan aku adalah masa depan yang mereka coba hancurkan tapi gagal. Kini, mereka hidup dalam bayang-bayangku. Sementara aku berdiri dalam cahaya terang yang tak bisa mereka redupkan. Langit Jakarta pagi itu cerah sekali. Gedung-gedung pencakar langit berkilauan terkena pantulan cahaya mentari, dan burung-burung camar menukik di atas bundaran hai yang bersolek dalam tenang. Tapi tidak ada yang lebih bersinar hari itu, selain namaku sendiri yang terpampang di layar LED halaman Istana Negara. Selamat datang, Aurel Wijaya, inspirasi perempuan Indonesia. Aku nyaris tak percaya saat undangan itu datang. Stempel resmi negara. Undangan langsung dari Presiden Republik Indonesia. Bukan untuk acara seremoni biasa, tapi untuk menerima penghargaan bergengsi, Penghargaan Perempuan Tangguh Nasional 2025. Bukan hanya karena karierku sebagai pramugari yang sukses, tapi karena kontribusiku pada ratusan perempuan Indonesia yang berhasil bangkit lewat program pelatihan dan beasiswa yang kudirikan atas nama luka-luka yang dulu mereka bagi denganku. Aku datang mengenakan kebaya putih sederhana rancangan penjahit kecil di kampung ibuku,
Karena aku tidak ingin tampil berlebihan. Aku ingin mewakili semua perempuan yang pernah diinjak, dilecehkan, dibuang, dan dianggap tak punya masa depan. Dan ketika aku berjalan menuju mimbar kehormatan, nama Aurel Wijaya dielu-elukan. Kamera media menyorotku. Para tamu undangan berdiri, bertepuk tangan. Presiden sendiri menyalamiku, menatap mataku dan berkata, "Negeri ini butuh lebih banyak perempuan sepertimu, yang bangkit dari kehancuran bukan dengan dendam, tapi dengan kerja keras dan hati yang besar." Air mataku nyaris jatuh. Saat pidato, suaraku sedikit bergetar tapi tetap kuat. Saya pernah dikatakan tak pantas. Pernah dihina karena tidak berasal dari keluarga berada. Pernah ditampar, diusir, dicampakkan oleh orang yang seharusnya melindungi saya. Tapi saya berdiri di sini hari ini, bukan karena saya hebat, tapi karena saya tidak menyerah. Saya ingin setiap perempuan tahu, kehinaan yang dilabelkan orang lain tidak menentukan masa depanmu. Kamu sendiri yang tentukan itu. Gemuruh tepuk tangan mengguncang aula istana. Dan di momen itu, aku tahu, aku telah menempuh perjalanan terjauh yang bisa ditempuh seorang perempuan biasa. Dari lantai terminal, dari luka di lorong gelap rumah mertua, dari pengkhianatan, dari tangis, dari sisa-sisa harga diri yang tersobek, aku bangkit. Sementara di sudut lain Jakarta, Bu Rini dan Vina sudah tak terdengar kabarnya. Seolah menghilang di telan bumi. Tidak ada satupun warga yang mau bicara tentang mereka. Nama mereka menjadi aib, menjadi perumpamaan tentang karma yang datang dalam bentuk nyata. Bahkan di lingkungan lama mereka, setiap kali seseorang mulai tinggi hati atau bersikap sombong, warga hanya berkata, "Jangan kayak keluarga itu." Akhirnya hina dan ditendang semua orang. Dimas masih mendekam di sel. Tak pernah ada satupun kabar baik tentangnya. Bahkan dari keluarganya sendiri, namanya tak lagi disebut. Ia bukan hanya kehilangan kebebasan, tapi kehilangan harga dirinya sendiri. Dan aku tidak pernah kembali menoleh. Hidupku terus berjalan. Aku terus terbang, secara harfiah maupun batin. Kini aku tak hanya seorang pramugari, tapi juga pendiri yayasan, duta untuk program perempuan di ASEAN, dan penulis buku bestseller yang kisahnya kini akan diangkat ke layar lebar. Nama, Aurel, kini berdiri sendiri. Bukan sebagai mantan siapa-siapa, tapi sebagai simbol kebangkitan perempuan Indonesia. Dan setiap kali aku naik pesawat, mengenakan seragam biru langit itu, menyapa penumpang dengan senyum terbaikku, aku tahu, aku adalah perempuan yang dulu kalian usir, yang kalian rendahkan. Tapi kini aku berada di ketinggian yang tidak akan pernah bisa kalian sentuh. Bukan karena dendam, tapi karena Tuhan sendiri yang mengangkatku tinggi. Aku kira hidupku sudah cukup. Luka sudah sembuh, dendam sudah terkubur, kemenangan sudah kuraih. Aku tidak lagi memimpikan cinta. Bagiku, cinta adalah ranjau yang pernah mengoyak harga diri dan mematahkan hati. Aku tidak butuh pria. Aku hanya butuh diriku sendiri. Tapi seperti langit yang kadang menyuguhkan pelangi setelah badai, dia datang. Namanya Raditya. Aku bertemu dengannya saat menjadi pembicara dalam seminar pemberdayaan perempuan di Bali. Dia bukan peserta, dia penyelenggara. Seorang pengusaha muda yang mendanai program beasiswa untuk perempuan korban KDRT. Pertama kali kami bicara, dia tidak menyebut gelarnya, tidak menonjolkan kekayaannya, tidak menyelipkan rayuan. Dia hanya bertanya, "Aurel, kamu makan siang bareng tim atau sendiri? Aku bisa temani kalau kamu nggak keberatan." Sederhana, tapi itulah awalnya. Hari-hari berikutnya,
Kami saling bertemu dalam program-program sosial. Aku yang biasanya menjaga jarak, tanpa sadar mulai menanti pesan-pesannya. Perhatian kecilnya, sikapnya yang tenang, santun, dan tidak menuntut. Ia mendengar tanpa menghakimi. Ia hadir tanpa memaksa. Dan yang paling mengejutkan, dia membaca bukuku. Setiap lembar, setiap bab. Kamu nggak perlu jadi siapapun. Kamu sendiri sudah cukup, katanya suatu malam di pantai Jimbaran. Aku menatap laut. Dalam diam, aku tahu, hatiku yang lama tertutup mulai retak. Bukan karena lemah, tapi karena akhirnya menemukan tempat aman untuk bersandar. Aku bilang padanya, aku tidak tahu apakah aku bisa mencintai lagi. Dan dia menjawab, aku nggak minta dicintai sekarang. Aku cuma minta jadi orang yang berdiri di samping kamu. Kalau suatu hari kamu siap, kamu tahu aku tidak pergi. Mataku basah. Untuk pertama kalinya, aku merasa, mungkin, cinta itu masih ada. Cinta yang tidak menyakitkan. 1 tahun kemudian, di sebuah villa sederhana yang dikelilingi pohon pinus dan langit biru yang cerah, aku menulis kata terakhir dari bukuku yang kedua. Buku ini bukan tentang luka, tapi tentang penyembuhan, tentang hidup baru, tentang memilih mencintai diri sendiri, dan membiarkan orang yang tepat datang tanpa diundang. Buku pertamaku adalah suara dari masa lalu. Buku keduaku adalah pelukan untuk masa depan. Hari ini, aku tidak lagi marah. Aku tidak lagi ingin mereka membayar kesalahan. Karena hidup sudah memberi mereka hukuman yang tidak bisa kulakukan sendiri. Kehilangan reputasi, harga diri, dan kehormatan. Sementara aku berdiri di tempat yang bahkan tak pernah kubayangkan dulu. Bersama pria yang menyayangiku tanpa syarat. Bersama tim yang percaya padaku. Bersama ribuan perempuan yang kini tersenyum karena tahu mereka bisa bangkit seperti aku. Kisahku bukan dongeng. Tapi jika kau butuh bukti bahwa keajaiban datang pada mereka yang tak menyerah, lihat aku. Aku Aurel. Dulu dipanggil perempuan tak berkelas. Sekarang jadi simbol kekuatan. Dulu diusir dari rumah. Sekarang, rumah hatiku berdiri kokoh. Tidak bisa lagi dirobohkan siapapun. Dan untuk semua yang pernah menjatuhkanku, terima kasih. Tanpa kalian, aku takkan pernah setinggi ini. Tamat.